Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Lutfi Rahsat, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, jurusan Usuluddin, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana cara kita menerjemahkan Al-Quran menggunakan metode amfilati. Sebelum kita memasuki bagaimana cara menggunakan atau menerapkan metode amfilati sebagai alat untuk menerjemahkan Al-Quran, alangkah baiknya sebelum itu kita membaca surah Al-Asr, karena pada video kali ini kita akan menerjemahkan surah Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Artinya, demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Baik, langsung saja kita memasuki ayat yang pertama. Wal asri. Waw di situ adalah sebagai waw qasam atau sumpah, merupakan salah satu dari huruf jar. Huruf jar antara lain min, ila, hatta, khala, hasya, ada, fi, an, ala, mud, mundu, rubba, li, kai, wa, ta, ka, bi, la'alla, mata. Dasarnya aka huruf fadali wal yamin ila hatta khala hasya ada fi an ala mumundu rabbala mukai wa ta wal kafu wal bawala alla wa mata. Huruf jar terdiri dari min dan ila hatta khala hasya ada fi an ala mumundu rabbala mukai wa ta. Huruf kaf dan badana alla dan mata. Waw di situ hukumnya mabni, karena semua huruf termasuk huruf jar hukumnya mabni. Dasarnya wa kullu harfin mustahiqqun lil bina wal aslu fil mabni ayyusakana, dan semua huruf hukumnya mabni, sukun jadi tanda aslinya mabni. Jadi waw di situ bermakna sebagai demi. Selanjutnya kita memasuki kata al-asri. Al-asri adalah isim majrur. Kenapa? Karena setelah huruf jar hukumnya jar atau majrur. Tanda jar diantaranya kasroh. Dasarnya farfa bi dhammin wasiban fathan wajun kasrun ka dzikrullahi abdahu yasur wajib bi taskinin wa ghairu madzukir yanubuna hudha akhu bani namir. Ropa doma nasa fathah jajim sukun jar kaso zikirlah Allah dengan tekun. Jadi al-asri di situ bermakna dengan masa. Selanjutnya kita memasuki ayat yang kedua yang berbunyi innal insana lafi khusr. Inna adalah jawab dari huruf qasam, yaitu huruf waw. Merupakan huruf nasab bermakna taukid atau sebagai penekanan. Inna ini biasanya disebut dengan inna wa akhwatuha, karena inna mempunyai beberapa teman-temannya. Fungsi inna ialah menasabkan mubtada kemudian menjadi isimnya inna, merupakan khobar menjadi khobarnya inna. Teman-teman inna antara lain adalah
anna, laita, lakinna, la'allaka, anna. Dasarnya li'inna, anna, laita, lakinna, la'alka, anna, aksuna, malakana min amal, ka anna, aksu, malikana min amal. Mubtada nasa sababnya inna, ana, laita, la'alla, dan lakinna, ka anna. Maka mubtada jadi isimnya inna, khobar apa jadi khobarnya inna. Jadi inna di sini sebagai harfu taukid, penekanan yang bermakna sesungguhnya. Innal insana. Al-insana. Kenapa al-insana di sini jadi pada huruf nunnya berbaris nasab? Karena al-insana menjadi isimnya inna. Karena fungsinya inna menasabkan isimnya dan merupakan khobarnya. Al-insana termasuk isim karena mempunyai tanda alif lam, yaitu isim ma'rifat, menunjukkan makna khusus. Tanda isim ma'rifat antara lain isim yang ada alnya, isim domir, isim isyarah, nama, alam, isim mausul, idhofah yang mudhof ilaihnya di atas isim ma'rifat. Dasarnya wa ghairuhu ma'rifatun kahum wa dhi wa inna wa bani wa ghulami walladhi. Ma'rifat yaitu selain nakira, domir, nama, al-mausumu, mudhof isyarah. Jadi al-insan di sini adalah isim ma'rifat yang bermakna khusus, yaitu maknanya manusia. La fi khusrin. La di situ adalah lam taukid yang maknanya sebagai benar-benar. Fi adalah huruf jar yang bermakna dalam. Khusrin menjadi jar majrur. Kenapa khusrin di sini mempunyai garis kasroh pada huruf, mempunyai kasroh tain pada huruf ro-nya? Karena khusrin di sini menjadi isim nakiroh. Isim nakiroh menunjukkan makna umum. Tanda yang paling mudah adalah tanwin. Dasarnya nakiratun qabilu al-mu'athira awakiun mau'i'u ma qad ukira. Nakirah jadi marifat bila beral kiri, mudahnya tanwin dapat dihafal. Jadi khusrin di sini termasuk isim nakirah bermakna umum yang maknanya adalah kerugian. Selanjutnya kita memasuki ayat yang ketiga yang berbunyi illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Illa adalah adat istitsna yang bermakna kecuali. Alladzina amanu. Alladzina adalah isim mausul. Isim mausul antara lain alladzi, alladzani, alladzina, allati, allatani, allai atau allati manma. Isim mausul alladzina ini isim mausul yang nomor 3 yang makna di dalamnya pasti untuk makna jamak 3 orang atau lebih. Isim mausul hukumnya mabni. Dasarnya wa niyabatin anil fi'li bila ta'athurin wa qafiqarin usila. Dan serupa di dalam butuh sambungan, contoh mausul murab tanpa kesamaan. Jadi alladzina adalah mempunyai makna yang banyak, yaitu artinya orang-orang. Amanu adalah fi'il madi. Fi'il madi ini menunjukkan kata kerja yang telah terjadi. Mari bersama-sama kita mentasrif kata amanu. Amana, amana, amanu, amanat, amanata, amanna, amanta, amantuma, amantum, amanti, amantuma, amantunna, amantu, amanna. Yaitu amanu ini tasrifan dari nomor 3 pada fi'il madi yang menyimpan domir hum, yang mana pada domir hum itu maknanya adalah mereka. Jadi di sini bisa dimaknai dengan orang-orang yang beriman. Dengan amanu ini alladzina amanu yang berarti maknanya adalah orang-orang yang beriman.
Selanjutnya kita memasuki kata wa amilus sholihat. Waw di sini adalah waw atop mengikut pada kata amanu yang maknanya adalah dan. Amilu ini sama seperti amanu, yaitu termasuk dari fi'il madi yang nomor 3 yang menyimpan domir hum untuk 3 orang atau lebih, atau bisa disebut dengan jamak. Mari bersama-sama untuk kita mentasrif kata amilu. Amila, amilu, amilat, amilata, amilna, amilta, amiltuma, amiltum, amilti, amiltuma, amiltunna, amiltu, amilna. Jadi di sini bermakna dengan mengerjakan. Wa amilu, dan mengerjakan. As-salihati. As-salihati di sini berbentuk jamak muannas salim, yaitu hukumnya nasab karena menjadi maf'ul bih dengan tanda alif dan ta dibaris dengan kasroh. Tidak ada tanwin karena dimasuki dengan alif lam, yang maknanya amal soleh. Wa amilus solihati, dan mengerjakan oleh mereka akan amal soleh. Selanjutnya watawasau bil haqqi, dan nasihat menasehati supaya mentaati kebenaran. Dan tawasau, nasihat menasehati supaya bil haqqi, mentaati kebenaran. Watawayus sabri, dan tawasau, nasihat menasehati bisabri, supaya menetapi kesabaran. Jadi itulah bagaimana cara kita agar bisa menerjemahkan Al-Quran ini dengan metode amthilati ini. Seperti yang saya jelaskan tadi, kurang lebih seperti itu caranya agar kita bisa menerjemahkan Al-Quran dengan metode amthilati ini. Sekali lagi saya akan membacakan maknanya. Wal asri, demi masa. Innal insa, inna sesungguhnya, al insan manusia, lafi benar-benar, fi dalam, khusrin kerugian, illa kecuali, alladzina amanu, alladzi orang-orang, amanu yang beriman, wa amilus solihati, dan amilu mengerjakan as-salihati amal soleh. Watawasau bil haq, dan tawasau nasihat menasihati, bil haqqi supaya mentaati kebenaran. Watawabis sabri, dan tawasau nasihat menasihati, bis sabri supaya menetapi kesabaran. Jadi mungkin hanya ini saja yang dapat saya jelaskan pada metode amthilati ini sebagai alat untuk menerjemahkan Al-Quran. Saya berfirasat memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam menjelaskan, memaparkan bagaimana metode amthilati ini. Saya memohon maaf. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna yanfa'una rabbana zidna ilman. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu bika min hali ahlin nar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.